jangan sampai ketinggalan webinarnya atau putus di tengah kayak gitu, karena lebih baik webinar hari ini diselesaikan juga dengan baik supaya ilmunya nggak setengah-setengah. Yang pertama ya, ini adalah CEO dari SP nih, Kak Engli Daulmanu, SSIMT. Pembicara kedua ada Stephen Bandong, SSIMT. Ya, selamat malam untuk semuanya, selamat malam. Saya minta tolong ke teman saya, Pak Stephen, untuk share screen. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Ya. Nah, apa sih machine learning itu? Kalau kita lihat secara sepintas, namanya aja machine learning. Ya, machine dan learning. Artinya mesin yang belajar. Ya, itu adalah machine learning, mesin yang belajar. Manusia kasih data-datanya, kemudian dikasih ke mesin ini, dan mesin yang akan belajar untuk menyelesaikan persoalan. Nah, ini mengapa machine learning? Saya ada catat dua alasan besar kenapa kita harus belajar machine learning. Ya, salah satu skill teknologi digital yang paling banyak dicari, kayak yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman mau bekerja di bidang teknologi digital, dan saya sarankan untuk lakukan hal itu, karena kayak tadi yang di video perkenalan kita, Menteri Komunikasi dan Informasi bilang Indonesia setiap tahunnya kekurangan 600.000 orang. Nah, ini juga pasti hal yang ditanyakan, cara kerja machine learning itu kayak mana sih? Nah, cara kerjanya tuh kayak gini, kalau teman-teman lihat, ada input data yang kita masukkan, lalu ada juga dimasukkan ke algoritmanya kayak gimana, lalu dia prediksi. Ya, itu bisa kalau kita input memang data dari data awalnya itu kita bisa masukkan input datanya. Jadi ada gambar jari mulai dari gambar 1 sampai 7. Jadi ada pola jari ya. Jadi kalau 1 seperti ini, 2 dan selanjutnya. Ini untuk lift ya, pastikan ya. Ya benar, untuk proses otomasi lift. Jadi tekan ini lift bukan lagi ditekan tombolnya, kita cuma hanya di titik ini lantai 2, lantai 3. Iya. Nah, ini kita mengarahkan ke 2. Jadi di sini ada 2 tombol lift, ada tombol lift kanan dan tombol lift kiri. Di tombol lift kiri itu yang kita menggunakan kode tangan. Oke, materinya sangat menarik dan sudah ditunjukkan kasus real kayak gitu di dunia saham gitu. AI, artificial intelligence, terus ya machine learning itu ya sangat berguna. Terlebih misalnya ada saham-saham yang baru listing di Bursa Efek Indonesia, terus kita lihat pergerakan harganya, ada datanya juga, apalagi data di bidang finance tuh sangat amat banyak gitu. Di sini ada pertanyaan dari Hari. Untuk belajar machine learning, apa saja tools yang harus dipersiapkan? Tools ini bisa dijawab dari berbagai sisi ya, Kak Engli atau Kak Stephen, ya bisa dari modulnya ataupun dari mungkin programnya. Ya mungkin Kak Engli bisa dijawab. Oke, kalau saya buat ini tools yang harus kita pelajari ini ya, machine learning ini juga dekat dengan statistik, khususnya untuk machine learning yang regresi. Ya, jadi kita juga harus punya kemampuan statistik yang baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga punya yang paling tidak bisa menganalisis data. Ya, C++ bisa juga. Karena untuk sistem embedding yang lebih banyak digunakan C++. Ya, C++ juga bisa. Jadi ya bergantung pada apa sih bahasa pemrograman yang Bapak Ibu. Oke, kira-kira spek laptop seperti apa yang disarankan supaya tidak lelet dalam mengerjakan program nih Kak Engli atau Kak Stephen? Kalau kemarin kita pernah ikut pelatihan tuh untuk tentang artificial intelligence, dan itu disyaratkan RAM-nya 8 GB. Nah, itu lumayan mampu lah untuk mengerjakan proyek machine learning yang datanya lumayan banyak juga. Kita sebelumnya akan foto, tapi saya akan kasih tahu nih bahwa dari event hari ini mungkin ada masukan dari teman-teman sekalian. Itu bisa diisi dulu. Ketika teman-teman sudah ngisi linknya ini, teman-teman semua bisa untuk mendapatkan sertifikat, nanti akan juga dikirimkan. Betul Kak Engli? Ya,